Al-isti'anah artinya apa? Talabul aun, meminta pertolongan, meminta bantuan. Itu al-isti'anah. Al-isti'anah ini, jadi kalau dari sisi bahasa talabul aun. Tapi di dalam isti'anah kepada Allah itu mengandung tiga perkara. Mengandung tiga perkara. Yang pertama, kesempurnaan penghinaan diri kepada Allah. Yang kedua, as-thiqatu billahi, dia percaya kepada Allah. Dan yang ketiga, al-i'timadu alaihi, dia bersandar kepada Allah. Jadi ada tiga. Kesempurnaan penghinaan diri kepadanya, as-thiqah, percaya kepada Allah, dan yang ketiga adalah bersandar kepadanya. Nah, maka siapa yang memenuhi tiga hal ini, itulah yang disebut dengan isti'anah. Memohon pertolongan, memohon bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil isti'anah adalah firman Allah taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini ayat di surah apa? Surah Al-Fatihah. Kata para ulama, seluruh kandungan Al-Qur'an itu kembali kepada surah Al-Fatihah. Dan seluruh kandungan surah Al-Fatihah itu kembali kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, digabungkan dua hal di sini, antara ibadah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di dalam isti'anah terdapat banyak jenis ibadah. Antara iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in ini terkandung di dalamnya banyak jenis ibadah. Itulah yang disebut oleh Abu Ismail Al-Harawi dalam kitabnya Manazilus Sa'irin. Beliau menulis jenjang-jenjang penghambaan antara iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Dan ini yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah panjang lebar di dalam kitab beliau Madarij As-Salikin. Baik. Jadi sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menunjukkan bahwa isti'anah adalah apa? Adalah ibadah. Isti'anah bagian dari ibadah, tapi dikhususkan di sini karena pentingnya isti'anah itu. Nah, wa fil hadithi idza sta'anta fasta'in billah, dan di dalam hadits apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Jadi, kalau mohon bantuan, mohon pertolongan, mohonlah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, isti'anah itu ada beberapa bentuk. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan 5 bentuk di sini. Yang pertama, al-isti'anatu billahi. Isti'anah kepada Allah. Al-isti'anatu billah. Isti'anah kepada Allah saya sudah sebutkan tadi, mengandung berapa perkara? Mengandung 3 perkara. Iya. Kesempurnaan penyerahan diri kepada Allah, kesempurnaan menghinakan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, percaya kepada Allah, dan yang ketiga, bersandar kepadanya. Nah, ini isti'anah yang bersifat ibadah. Isti'anah yang kedua, ini isti'anah yang seperti ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kapan diberikan kepada selain Allah, maka itu adalah hukumnya apa? Syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Yang kedua, isti'anah kepada makhluk pada perkara yang makhluk itu mampu melakukannya. Jadi seorang minta tolong kepada makhluk dalam perkara yang makhluk ini mampu melakukannya. Ini boleh atau tidak? Hah? Saya tanya, ini boleh atau tidak? Boleh? Tidak benar ya kalau bilang boleh. Ini boleh atau tidak? Ya, yang bilang tidak juga salah. Ya, yang bilang boleh salah, yang bilang tidak juga salah. Ya, dilihat apa yang dia lakukan dulu. Isti'anah pada makhluk pada hal yang apa? Kalau hal yang baik, hal yang boleh secara syariat, nah itu boleh. Tapi kalau hal yang haram, boleh atau tidak? Ya, tidak diperbolehkan. Haram juga hukumnya. Jelas ya? Kalau dia pada hal yang mubah, mubah saja hukumnya, nggak ada masalah. Baik, jadi isti'anah kepada makhluk pada hal yang dia mampu melakukannya, ini dilihat apa jenis isti'anahnya. Kalau dia amalan kebajikan, nah itu disyariatkan malah. Karena Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Tapi kalau dia adalah dosa, itu hukumnya apa? Diharamkan. Karena di kelanjutan ayat, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Tapi kalau dia mubah, hal yang sifatnya mubah, maka ini tidak ada masalah, ini dibolehkan. Baik, yang ketiga, dari bentuk isti'anah. Isti'anah kepada makhluk hidup, hadir, tapi dia tidak mampu. Iya, melakukannya. Nah, ini hukumnya apa? Nah, ini hal yang sia-sia ya, dihitungnya. Ya, seorang misalnya lagi ngangkat barang, terus ada orang yang lumpuh di dekatnya di atas kursi roda. Ya, dia lagi angkat lemari misalnya. Dia bilang sama orang lumpuh ini, tolong bantu saya angkat lemari. Nah, ini hal yang sia-sia. Jelas ya? Baik, tidak bisa dikatakan wah itu syirik. Tidak ada kaitannya dengan kesyirikan di sini. Ini hal yang terkait dengan apa? Perkara yang sia-sia. Yang keempat, isti'anah terhadap orang-orang mati. Minta tolong dari orang-orang mati atau dari orang-orang yang hidup pada perkara gaib yang tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hukumnya apa? Nah, ini hukumnya syirik akbar. Nah, mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ya, naudzubillah ya, kesyirikan di masa sekarang ini prakteknya. Ya, kemarin saya dikirimi potongan orang minta-minta di kuburan. Ya. Minta kepada Habib fulan,
Ya, minta uang lembaran halus. Begitu bahasa, lembaran-lembaran halus warna merah. Ya. Coba minta kepada penghuni kubur uang-uang halus lembaran apa? Lembaran merah. Ya, ini kesyirikan di masa sekarang ini, naudzubillah ya. Dahsyat sekali. Maka menjelaskan hal-hal yang seperti ini penting sekali para seorang yang bertauhid, orang yang mau cari pintu kebaikan di masa ini, banyak pintu yang bisa dia tempuh. Ya, orang-orang yang seperti ini kasihan, orang-orang jahil yang ditipu oleh sebagian orang. Ya, sebab banyak dari manusia itu senangnya instan-instan saja. Ya. Kamu bikin begini dapat begini. Kalau mau begini buat begini. Kan begitu instan sekali ya. Yang gampang, mudah. Kayak Indomie itu kan, mie instan itu. Ya, dimasak makan langsung jadi. Ya. Dia kadang nggak mau berpikir hal-hal yang jauh, yang panjang. Padahal perkara-perkara yang mereka lakukan kadang jatuh dalam kesyirikan. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian yang kelima di sini, Syekh terangkan isti'anah dengan amalan atau hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau disyariatkan. Karena dalam Al-Qur'an dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan kesabaran dan apa? Salat. Jadi ista'inu bis-sabri was-shalah. Ambil pertolongan dengan kesabaran dan apa? Salat. Ini dua amalan solih. Iya. Sabar dan apa? Salat. Ambil isti'anah. Dan ini disyariatkan, hal yang diperbolehkan. Baik. Di dalam hadis terdapat penjelasan bahwa isti'anah adalah apa? Adalah ibadah. Jadi kalau dia isti'anah adalah ibadah, kaidahnya ibadah itu harus apa? Ikhlas hanya untuk Allah, menyerahkannya kepada selain Allah adalah apa? Adalah kesyirikan.